Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang tepatnya waktu duha, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di hari yang mulia ini, di bulan mulia Sya'ban, di hari ke-18 ya atau 17. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, kurang lebih 12 atau 13 hari lagi. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad SAW berserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Tema kita ini menyongsong datangnya bulan Ramadan, yaitu ingat dosa, pasti Ramadan lebih bermakna. Pertama, saya mohon maaf, ini telat tadi dari Depok, kemudian nyuci mobil, diantri, diperkirakan biasanya setengah jam, ternyata lebih dari 1 jam, balik ke rumah sebentar dan langsung ke sini. Taib. Apa kaitan dosa dengan Ramadan? Kalau kita coba telusuri, ya nas-nas yang ada dari keistimewaan Ramadan, maka kita dapatkan betapa pentingnya Ramadan bagi kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala setiap tahun memberikan kesempatan kepada setiap hamba-hamba yang beriman untuk menikmati keistimewaan Ramadan. Mulai dari ampunan dosa, pahala berlipat ganda, bahkan ada yang tanpa batas, leluasa untuk beramal karena setan sedang dibelenggu, kondisi mustajab doa untuk merubah dan perbaiki takdir terkait dengan perilaku kita dalam hidup kita yang cenderung melakukan maksiat dibanding ketaatan, dan kemudian meraih syafaat untuk membuka peluang ke surga dan bebas dari neraka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala buka kesempatan setiap malam sepanjang Ramadan untuk terbebas dari api neraka dan pada akhirnya mewujudkan impian, yaitu masuk surga. Ini sekilas tentang keistimewaan Ramadan. Kalau orang sadar akan keistimewaannya dan sadar akan maksiat yang kita lakukan selama hidup kita, maka Ramadan ini insya Allah tidak akan terlewat tanpa amal. Tetapi sebaliknya, ketika orang tidak mengetahui keistimewaannya, tidak menyadari dosa yang telah diperbuat, walaupun usia sudah di atas 40 tahun, biasanya orang-orang semacam ini sedih ketika datang Ramadan, karena Ramadan dianggap belenggu bagi aktivitas syahwatnya atau aktivitas duniawinya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak berpuasa, ataupun kalaupun berpuasa, dia hanya
Karena barangkali tidak enak dengan orang sekitarnya yang berpuasa. Oleh karenanya mari saya akan ajak kita semua, termasuk diri saya, melihat ke belakang maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan, baik yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak manusia. Rasa-rasanya mungkin dalam hidup ini lebih banyak waktu untuk maksiat dibanding waktu untuk ketaatan. Atau ada di antara kita yang paling banyak amalnya dibanding dosanya? Coba mari kita lihat ke belakang. Sejak balik usia 15 tahun katakanlah, atau bisa saja orang balik sebelum usia 15. Saat itu seluruh amal yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kalau kita menjalankan perintah sesuai dengan tuntunan, ada pahala di sana. Menjauhi larangan juga dapat pahala. Tapi ketika kita tidak melakukan perintah yang wajib, melanggar yang dilarang, maka sejak itu kita sudah mulai menuai dosa. Coba kita lihat bagaimana sejak usia 15 tahun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Periksa salat kita itu. Puasa kita, atau ibadah-ibadah wajiblah secara keseluruhan. Apalagi ibadah sunnah yang wajib saja itu. Coba siapa di antara kita yang puasa sedari kecil? Ada? Saya sendiri puasa dari usia 4 tahun. Tapi enggak tahu apakah puasa saya diterima atau tidak. Dan saya didik anak saya yang paling cepat usia 3,5 tahun, nomor 2. Selebihnya itu 4 tahun, 5 tahun. Coba, antum usia berapa puasa? SD kan? Gimana puasa kita dulu? Ya kan? Kadang kita udah minum di luar, pulang ke rumah, pura-pura puasa, pura-pura lemes. Mandi, sambil minum, makan. Itulah potret puasa kita dulu gitu. Termasuk sholat. Ada yang pakai mukena, ya tidur habis nonton perempuan itu. Sampai padahal subuhnya nggak sholat, dikira begitu dibuka dia masih pakai mukena, padahal itu mukena dari Isya. Ya kan? Isya pun tidak sholat, yang penting pakai mukena kan gitu. Banyak sekali hak-hak Allah yang kita lakukan. Belum lagi maksiat kita dengan orang terdekat, paling tidak orang tua kita. Berapa banyak kata-kata kita yang membuat hati orang tua kita sakit, membuat beliau menangis, membuat beliau tidak bisa tidur, membuat beliau mungkin berurusan dengan tetangga dan seterusnya, karena kita. Hubungan kita dengan kakak kita, dengan bibi kita, dengan tetangga kita, dengan guru kita, dengan orang di sekitar kita, dengan teman kita, mungkin sampai sekarang. Ini kan rentetan dosa yang tidak akan pernah hilang kalau tidak ditaubati. Belum lagi larangan Allah yang dilanggar. Bahkan udah tahu itu haram tetap dilakukan. Berapa banyak di antara kita yang masih melakukan bisnis praktek ribawi?
Apalagi kalau anak sedang usia butuh dana besar untuk sekolah dan kuliahnya. Biasanya mikir 100 kali untuk keluar dari jeratan riba itu. Rumah yang dibangun dari situ, mobil yang dibeli dari semua sumber hidupnya dari ribawi. Bahkan mungkin sampai sekarang. Belum lagi dosa yang dilakukan dengan mantan-mantan. Bahkan na'udzubillah, sepekan yang lalu ada seorang wanita curhat, sakit hati, saya hancur hidup saya Ustaz. Kenapa saya bilang? Dia pacaran, bahkan melakukan seperti suami istri, tinggal serumah dan buat akte nikah palsu. Dia bersumpah cowoknya untuk sehidup semati dengan dia, kan gitu. Itu dipakai sejak 2009, baru 2019 sampai awal 2002. Baru ditinggal setelah dapat perempuan lain. Alasannya hasil istikharahnya, bayangkan. Saya marahi perempuannya, saya bilang jangan saling menyalahkan karena Anda juga terlibat dalam hal itu. Bukankah Anda melakukan suka sama suka? Janji tinggal janji. Anda dosa, dia dosa, segera taubat. Ngaji rajin. Ya kan? Kalau orang yang nggak ngerti agama wajar, walau bukan wajar dalam arti boleh ya. Karena dia nggak ngerti agama. Ini ngaji. Gak masuk akal, tapi itu terjadi. Ikhwan dan akhwat sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ditanya, pengen surga apa neraka? Coba kalau antum suruh milih, surga apa neraka? Surga. Kalau saya tanya lagi, kira-kira kalau mati sekarang nih, malakal maut datang, kita nggak tahu usia kita. Teman saya sehat walafiat, malamnya, siangnya, paginya berasak napas, bawa ke rumah sakit hilang. Ya kan? Orang kaget. Kalau malakal maut datang, kira-kira di alam barzah posisinya di mana? Taman surga atau lubang api neraka? Kira-kira aja. Kira-kira. Berat ya? Kalau saya ubah pertanyaannya, kira-kira lebih banyak mana? Maksiat atau taat? Sejak antum balik sampai sekarang. Maksiatnya. Itulah jawaban kita berada di mana? Di alam kubur. Ini yang tanpa kita sadari, semua orang pasti pengen surga. Jangankan kita yang rajin ngaji, rajin ibadah, rajin bersedekah, rajin sholat, rajin ke masjid. Coba orang yang enggak sholat muslim, tanya, pengen apa? Surga? Pasti surga. Preman tanya, pasti pengen surga. Enggak ada yang pengen neraka. Tapi masalahnya, sudahkah kita meniti jalan ke surga sejak balik sampai detik ini atau tidak? Itu jawaban yang sebenarnya. Lisan boleh berkeinginan masuk surga, tapi perjalanan hidup itulah jawaban yang sebenarnya. Ya kan? Itulah perjalanan hidup yang sebenarnya. Yang kita tempuh, kalau maksiat berarti kalaupun tidak kekal di neraka itu mampir. Antum mau berapa lama? Karena setiap maksiat itu menentukan durasi berapa lama seorang di neraka itu. Andai kata ada sedikit amal yang kita lakukan. Sekarang kalau kita tanya nih, amal yang kita lakukan sumbernya itu lebih banyak mana antara tradisi dengan wahyu?
Untuk membedakan antara tradisi dan wahyu, kalau selama ini seluruh amal keyakinan kita, ibadah yang kita lakukan hanya berdasarkan kebiasaan tumbuh alami saja tanpa kita mengkajinya, pastikan lebih banyak tradisi dibanding wahyu. Coba bayangkan, ini kan diumumkan kajian, ya kan? Karena puasa dianggap suatu hal yang biasa. Tiap tahun dilakukan, ilmunya itu-itu juga gitu. Padahal Rasulullah mengatakan kepada kita, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena tanpa ilmu. Kalau jawabannya lebih banyak amal yang dasarnya tradisi dibanding wahyu, itu juga bagian dari maksiat. Sebab Allah tidak mau diibadahi dengan tradisi. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya? Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Tujuan utamanya dalam rangka ngajarin kita cara bagaimana puasa, cara menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan dengan keinginan kita. Andai kata dari sekian amal ada yang sumbernya wahyu, seberapa yakin amal kita diterima? Seberapa yakin amal kita diterima? Mengingat ada orang yang sholat, ada orang yang sholat 60 tahun sholat, bukan tidak sholat, dia sholat, tetapi tidak satu sholatnya pun kata Rasulullah SAW yang diterima. Innar rajula la yusalli sittina sana wa ma tuqbal lahu shalah la Allah yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud aw yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak satu sholatnya pun diterima, mungkin rukunya sempurna, sujudnya tidak, atau sujud sempurna tapi rukunya tidak. 60 tahun sholat. Bahkan ada yang sholat mati di luar agama Nabi Muhammad SAW karena maksiat yang dia lakukan, sehingga pahala sholatnya terhapus, pahala zakatnya terhapus, pahala puasanya hilang. Bukan tidak beramal, beramal. Bukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dia sesuai. Katakanlah diterima. Bayangkan kalau enggak diterima, berapa amal ibadah yang kita lakukan? Andai kata diterima, coba yang yakin pahalanya masih utuh. Dari semua amal yang diterima. Yang kurang mungkin. Habis tidak mustahil. Sebab ada amal-amal yang kadang kita enggak lakukan, enggak sadari, itu bisa menghapus seluruh amal yang kita lakukan. Contoh nih, orang puasa murni karena ingin sehat. Orang puasa karena ingin turun berat badannya. Orang puasa murni karena ingin menurunkan gula darah, kolesterol dan seterusnya. Walaupun secara medis itu benar, tapi tidak boleh menjadi tujuan utama kita dalam puasa. Kalau kita puasa karena ingin sehat, bukan karena Allah, jangan berharap pahala puasa kita dapatkan. Amal yang dilakukan ini bisa menjadi penghapus seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan karena Anda telah melakukan syirkul akbar katanya. Atau puasa karena Allah dan karena ingin sehat. Konsekuensinya kita nggak dapat apa-apa dari puasa, namun tidak menghapus seluruh amal yang pernah dilakukan. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman dalam hadis riwayat Muslim, Ana agna syuraka ana syirik. Man amila amalan asyraka bihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Aku zat yang tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal dia menyekutukan aku dengan yang lain padanya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya Allah enggak beri pahala pada kita. Berapa banyak amal salat kita, zakat kita, ibadah kita yang diperuntukkan untuk Allah dan selain Allah karena ingin dipuji dan seterusnya. Ya kan? Itu amal tidak diterima.
Dan berapa banyak jenis amal yang kita lakukan peruntukannya murni bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun amal itu sejatinya disyariatkan. Kalau ini yang dilakukan, jangan-jangan sampai detik ini di samping maksiat dosa kita beroleh banyak, amal yang kita lakukan tidak ada artinya. Sementara usia kita, ya kan? Mungkin ada yang baru masuk 40 tahun. Antum berapa usia sekarang? 39. 39 berarti antum udah 40. Karena setiap 30 tahun itu 16 tahun. Itu bedanya Masehi dengan Hijriah. Saya sekarang udah 47. Walaupun selera tetap 17 tahun. Enggak pernah. Iya. Selera enggak pernah tua itu. Antum usia berapa? 25. Masih muda. Ya kan? Masih muda. Kalau mau kita ungkap, bisa jadi usia antum dengan ini sama. Usia produktif ibadahnya itu. Usia yang bernilai. Bahkan pernah kita coba orang usia 78 tahun dengan anak masih usia kurang lebih 20-an. Itu usia produktifnya sama. Karena yang tua lebih banyak maksiat dibanding taatnya. Ya kan? Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala. Dari uraian singkat tadi mengisyaratkan betapa kecilnya peluang kita ke surga dan betapa besarnya peluang ke neraka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala setiap tahun memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbesar peluang ke surga, memperkecil peluang ke neraka. Baik, saya akan jelaskan keistimewaan tadi secara rinci. Jika saya 6 keistimewaan utama dari Ramadan ini. Pertama, di situ ada ampunan dosa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ini saya penggal-penggal aja hadisnya sesuai dengan kebutuhan. Karena biar cukup waktunya. Rasulullah pernah mengatakan, sebagaimana tutukan sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, raghima ampu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalah qabla yughfar lahu. Celaka bagi seorang yang masuk padanya Ramadan, Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya. Ini mengisyaratkan bahwa sebulan penuh di bulan Ramadan adalah momen kita untuk melebur dosa yang Allah berikan kepada kita. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Namun jarang orang yang memanfaatkannya. Kalau kita tahu dosa kita dan tahu keistimewaan yang Allah berikan di antaranya ampunan dosa, saya yakin kalau bisa kita berharap sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Makanya kalau kita lihat sejarah orang-orang soleh dulu, begitu masuk Ramadan betapa bahagianya mereka. Begitu Ramadan mau pergi mereka sedih. Kebalikan kebanyakan orang sekarang, kalau datang Ramadan, aduh, gimana usaha saya, gimana ini, padahal dosa Masya Allah begitu banyak. Begitu mau berakhir, senang luar biasa. Alhamdulillah bentar lagi tinggal 2-3 hari lagi. Ini bedanya antara orang dulu dengan sekarang. Walaupun zaman sekarang masih ada orang yang seperti orang-orang soleh dahulu. Mudah-mudahan itu adalah kita. Kita upayakan gitu. Setiap kita sangat membutuhkan ampunan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa kita, maka surga itu dalam genggaman. Persoalan apakah harus mampir atau tidak, yang penting tiket ke surga sudah di tangan. Ini yang kita kejar di bulan Ramadan itu. Wa illa, maka doa keburukan
akan didapatkan. Akan celaka, waliyadzubillah. Lalu bagaimana kita bisa meraih keistimewaan ini? Kalau berkait dengan Ramadan, pastikan puasa Ramadan ini dilakukan karena Allah. Walaupun kita tahu puasa itu bisa membuat kita sehat. Ibu mertua teman saya, gula darahnya tinggi ketika di Saudi itu. Begitu puasa Ramadan, kembali normal. Ya kan? Racun-racun yang mengendap dalam tubuh bisa hilang dengan puasa. Kolesterol pun bisa turun semua, termasuk bisa meremajakan pencernaan kita. Walaupun demikian hikmah medisnya, kita tidak boleh puasa karena ingin sehat. Ya kan? Lakukan puasa karena dorongan iman. Maka seluruh keistimewaan termasuk sehat itu pasti dapat. Tapi kalau kita dorongan utamanya karena ingin sehat, kita nggak dapat apa-apa selain sehat. Atau kalau kemudian kita puasa karena Allah dan karena ingin sehat juga nggak dapat apa-apa. Kalau yang pertama tadi bisa menghilangkan seluruh amal yang kita lakukan, kalau itu termasuk syirkul akbar. Sementara yang kedua hanya menghapus pahala amal tersebut. Kita nggak dapat apa selain sehat. Sebab yang Allah inginkan, pastikan puasanya itu murni karena Allah. Banyak keajaiban kalau kita puasa karena Allah. Puasa ini kan amal yang berat. Bahkan para ilmuwan barat dulu mengatakan Islam itu agama yang sadis. Karena memaksa, kata mereka, pemeluknya untuk tidak makan selama sehari penuh. Dalam keyakinan mereka dulu bahwa orang tidak makan 3 kali dalam sehari itu bisa mati. Ternyata nggak ada orang mati karena puasa. Justru tambah sehat. Diteliti kembali oleh mereka, baru didapatkan tentang keistimewaan puasa, bahkan diadopsi sebagai metode salah satu metode pengobatan banyak penyakit. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membebani kita di luar kemampuan kita. Tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa bagi kita kalau itu tidak ada keistimewaan. Bahkan puasa ini salah satu ibadah yang disyariatkan bagi seluruh umat manusia. Hanya syariatnya berbeda. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya puasa ini bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad, tapi juga telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Ini menunjukkan manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membutuhkan yang namanya puasa itu. Makanya Rasulullah SAW menyarankan kepada kita di samping praktek beliau, minimal dalam sebulan itu puasa 3 hari. Itu minimal. Ada seorang ikhwan sekarang usia hampir 80 tahun, 78 atau 79 beliau, suami istri, puasa Daud, sekarang masih bisa jalan sepanjang 6 kilo. 6 kilo masih bisa jalan. Ya kan? Ini luar biasa gitu. Kalau kita puasa ikhlas karena Allah, dorongan keimanan, bukan hanya puasa itu bisa membuat kita kuat. Datang lapar, datang haus, kita nggak akan makan dan minum karena kita sadar sedang berpuasa. Bayangkan hanya minum 1 teguk air bisa bertahan sampai sore. Coba kalau nggak puasa, nggak kuat.
Itulah pentingnya niat itu. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan niat karena iman ini dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala sebagai pelebur dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma Ramadan. Jadi barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini poin yang pertama. Yang kedua bisa kita dapatkan dari niat qiyamul lail karena Allah. Kita mendapatkan hal yang sama, ampunan dosa. Wa illa seluruh gerakan salat, mulai dari kita wudhu di rumah, berangkat ke masjid, salat, apalagi berjamaah dan seterusnya, itu semua adalah proses, ya kan, peleburan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terkait dengan wudhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudhu kharajat khatayahu min jasadihi wa adfarihi, atau kama qala alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berwudu dengan sempurna, ya kan, lalu kemudian maka di saya akan berguguran dosa-dosanya dari badannya dan dari ujung kuku-kukunya, kata Rasulullah. Belumlah ini hadis Muslim dari sahabat mulia Utsman bin Affan. Lalu kemudian ketika kita melangkah ke masjid, dan itu bisa dilakukan setiap hari karena kita umumnya qiyamul lail berjemaah. Bahkan yang tidak biasa ke masjid pun di bulan Ramadan ke masjid. Langkah kedua kaki itu, satu langkah menambah tinggi derajat kita, langkah yang sama menghapus dosa kita. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar, ada dua hadis ini. Yang kedua, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah illa kanat khutwata ihdahuma tahuttu hadiya wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu kemudian dia pergi ke masjid dalam keadaan berjalan kaki, tidak menginginkan kepergian itu kecuali ingin melakukan salat fardu dari salat fardu yang ada, maka niscaya kedua langkah kakinya, satu langkah meninggikan derajat, langkah yang sama kemudian menghapus dosa, kata Rasulullah. Belum lagi pada saat kita berdiri, saat kita mengucapkan Allahu Akbar, saat itu dosa-dosa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di atas kepala dan pundak kita. Setiap kali kita ruku dan sujud, maka akan berjatuhan bersamanya dosa-dosa kita. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah pernah mengatakan, idza qama al-'abdu yusalli utiya bidunubihi kulliha fawudiyat ala ra'si wa atiqai fa kullama raka'a sajada tasaqutan minhu. Setiap kali seorang hamba itu berdiri salat, maka akan didatangkan seluruh dosanya, letakkan di atas kepala dan pundaknya, maka setiap kali dia ruku dan sujud, maka akan berjatuhan bersamanya dosa-dosanya. Maka kalau kita lihat bagaimana qiyamul lailnya Rasulullah SAW, lama berdiri, lama ruku, lama sujud, harapannya adalah itu bergugurannya dosa itu. Padahal kita tahu Rasulullah SAW orang yang telah diampuni dosanya. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa sejak balik sampai detik ini? Di saat diberikan kesempatan untuk melebur dosa, apakah kita tidak mau ambil bagian? Sangat rugi kita. Walau wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya jangan mendoakan keburukan, celaka bagi orang yang masuk padanya Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya. Belum lagi kemudian di saat sujud ada keistimewaan khusus. Karena sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia, ada maula Rasulullah SAW yaitu Thauban. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang bisa masukkannya ke surga. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, alaika bikasratis sujud,
fa innaka la tasjud lillahi sajada illa rabbaqallahu biha darajah aw hatta anka biha khati'ah. Ya kan? Hendaklah Anda perbanyak sujud. Karena tidak satu sujud pun yang kau lakukan karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat dengannya derajatmu dan kemudian juga akan menghapus dosanya karenanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Atau seluruh amal soleh apapun yang kita lakukan, amal soleh itu akan melebur apa? Dosa-dosa kita ketika tiba datang waktunya Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni dosa seluruh hambanya, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, kecuali yang menyekutukan Allah dan orang yang sedang bersesi. Ini sama keistimewaan dengan malam nisfu Sya'ban. Sama persis. Pada malam nisfu Sya'ban tidak ada amalan khusus untuk dilakukan. Sama dengan Senin dan Kamis selain puasa. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga riwayat Abu Daud, Imam Tirmidzi, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah mengatakan, "Tubtahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis, fayughfar li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, walladhi la yakunu bainahu wa baina ahli syahna." Atau illa rajulan kana bainahu wa baina ahli syahna, faqila anziru an hadainir rajulain hatta yastaliha. Anziru an hadainir rajulain hatta yastaliha. Anziru an hadainir rajulain hatta yastaliha. Atau kama qala Rasulullah, setiap Senin dan Kamis akan dibuka seluruh pintu surga dan akan diampuni setiap dosa seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Artinya kalau orang yang sedang menyekutukan Allah tidak akan diampuni dosanya. Dan seorang yang masih ada perselisihan antara dia dengan saudaranya, maka dikatakan kepada malaikat, tangguhkan dari dua orang ini sampai mereka berdamai. Diulang sampai 3 kali, artinya penghapusan dosanya. Artinya kalau kita melakukan kesalehan yang merupakan wujud dari pengesahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, ya kan? Maka setiap Senin dan Kamis termasuk di bulan Ramadan itu momen peleburan dosa-dosa kita. Kenapa kita sebutkan secara khusus di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan adalah bulan beramal. Bulan dilarang kita secara khusus untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiyal khairi aqbil, kata Rasulullah. Ya baghiyal syarri aksir. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, lakukanlah. Wahai orang yang ingin bermaksiat, stoplah. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Karena ini momen untuk beramal. Dan momen kita untuk stop dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian kita bisa menghapus dosa kita melalui apa? Melalui istighfar. Baik habis salat 5 waktu, astagfirullah, 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 atau kita baca Sayyidul Istighfar, atau kemudian di tengah malam di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit terdekat. Allah katakan dalam hadis Muslim, "Anal Malik, anal Malik. Man dalladhi yad'uni fastajibu lah, man dalladhi yas'aluni fa'utiyah, man dalladhi yastaghfiruni fa'aghfiru lah." Rasulullah katakan, Allah berfirman, "Saya raja, saya raja. Barang siapa yang berdoa pasti akan kabulkan. Barang siapa yang minta pasti akan berikan. Barang siapa yang minta ampunan, pasti aku ampuni dosanya." Inilah beberapa amal yang bisa kita lakukan untuk melebur dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Mungkin ada dosa yang belum pernah kita taubati, dan itu bisa kita hapus dengan apa? Melalui wudu yang kita lakukan. Dan itu bisa setiap saat, termasuk di bulan Ramadan. Kenapa kita kaitkan dengan bulan Ramadan penghapusan dosa ini? Karena memang Allah mengistimewakan itu. Dan peluang untuk melakukannya besar, karena hampir semua orang melakukan hal yang sama. Hanya barangkali yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas amal itu. Dan kuantitasnya, artinya kita tidak mengamalkan kecuali yang disyariatkan,
dan tidak mengamalkan yang disyariatkan kecuali dengan cara yang disyariatkan. Setelah itu kita tambah amal-amal yang belum pernah kita lakukan barangkali, yang memang boleh dilakukan kapan saja, dengan catatan tidak boleh meyakini kekhususan di bulan Ramadan, tapi momennya kena Ramadan itu bulan amal, kita lakukan tidak mengapa. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi kita katakan setelah kita review sedikit tentang perjalanan hidup kita, amal soleh kita betapa sedikitnya kita lakukan. Mungkin pahala tidak seberapa, dan pahala yang diraih dari amal yang diterima pun mungkin tidak banyak. Mungkin sudah berkurang, atau tidak mustahil kemudian habis kena kesyirikan yang dilakukan tanpa kita sadari. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka kembali ladang amal dengan pahala yang berlipat ganda, bahkan ada yang tanpa batas. Yang berlipat ganda diantaranya membaca Al-Quran. Sesempat kita, baik melalui media yang ada, mau handphone, mau kemudian manual Al-Quran yang kita bawa, atau kemudian melalui hafalan kita. Kalau bisa kita program, sunnahnya, ya kan, minimal kita khatam Al-Quran itu 3 hari. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Kalau kita baca standar cepat, kalau ini bagi yang mengulang hafalan, biasanya saya pernah nggak ngulang juz 1 itu 9 menit. Ya kan? Paling lama 11 menit sampai 14 menit. Gitu kan? Tapi dengan bacaan cepat. Artinya kalau orang biasa yang nggak pernah ngapal mungkin nggak begitu terdengar. Tapi bang yang sudah ngapal tahu, walaupun cepat dia ngerti, kita juga udah hafal. Atau kata standar lah 20 menit gitu. Atau sampai setengah jam. Ya kan? Kalau setengah jam 5 juz butuh berapa menit? 30 menit kali 5 berapa? 150. Berapa jam? 2 jam? Hampir 2 jam setengah ya? 2,5 jam. Lama banget duduknya Ustaz. Coba antum ketika baca WA. Terasa gak? Gak terasa kan? Habis yang ini, buka yang ini, habis YouTube, habis, Masya Allah gitu. Gak terasa. Sampai kadang-kadang istrinya gemes. Istri habis nyapu, habis ini, kita masih main HP. Sampai anak manggil pun kadang gak terdengar. Tuh. Ya kan? Bahkan mungkin sekarang ini waktu paling banyak digunakan oleh orang mayoritas. Ya kan? Banyak baca HP dibanding baca Al-Quran. Bayangkan kalau 2,5 jam aja dari 24 jam. Ya kan? Kalau sehari kita baca misalkan, sehari ini 5 jam aja dapat 10 juz. Ya kan? Dapat 10 juz 1 hari. 3 hari kelar. Ya kan? 3 hari kelar. Tinggal dibagi aja. Kapan sejam, kapan jam berikutnya kapan. Ya kan? Mau di kereta, mau di mana, mau di kantor. Tapi ingat, ketika di kantor tetap harus, ya kan, mentaati apa yang sudah disepakati, harus kerja. Ada waktu luang, izin ke atasan kalau dibolehkan baca Quran. Izin secara umum saja, Pak, mohon maaf, kalau ada waktu luang boleh nggak saya baca Quran? Kalau diizinkan baca. Karena antum bekerja juga itu bagian dari ibadah sebenarnya. Akad yang harus dipenuhi juga bagian dari ibadah, kena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kena pengen menghafal Quran, pengen target selesai, antum tidak kerja, ya kan? Yang penting itu nggak boleh juga. Karena itu amanah. Jadi ibadah itu jangan selalu diasumsikan hanya baca Quran saja, ya kan? Menaati perintah Allah dalam memenuhi akad yang sudah sepakati antara kita dengan perusahaan yang kita bekerja atau kantor kita, itu juga bagian dari ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu
bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad yang telah disepakati itu. Ya kan? Taib, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an. Ya kan? Atau kemudian kalau kita tidak bisa baca Al-Qur'an karena kesibukan barangkali, kita bisa mendapatkan pahala Al-Qur'an dari siapa? Ya kan? Coba kita sedekah pada orang yang hafal Al-Qur'an. Pada lembaga yang paling gampang, lembaga-lembaga pendidikan penghafal Al-Quran. Enggak usah banyak. Katakan 100.000. Di bulan Ramadan buka puasa beliin air mineral. Isi air mineral kan 48 itu satu dus itu. Cari yang mungkin harga 17.000 atau 20.000. Dapat 5 dus. 5 kali 48. Iya kan? Mereka buka puasa karena itu dapat pahala kita. Baca Quran, haus mereka minum, kita dapat pahalanya. Walaupun kita enggak sedang baca Al-Quran. Bagi orang kaya yang punya duit itu gampang cari pahala. Sangat mudah. Ya kan? Tapi jangan kemudian enggak pernah baca sama sekali seumur hidup. Ya kan? Ketika dianjurkan untuk baca Quran, mohon maaf, saya sudah banyak pahala saya. Kok bisa? Kok nggak pernah baca? Tuh, yang sono udah saya bantu, ini saya bantu. Banyak yang bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Bahkan kalau kita baca satu huruf, kata Rasulullah mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Man qara harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam min harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim dapat 30 pahala. Bayangkan kalau kita khatam, ya kan, kurang lebih 370 ribuan huruf yang ada di Al-Quran. Berapa juta kita dapatkan pahala? Ya kan? Atau minimal kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Kalau nggak bisa, Al-Ikhlas 3 kali. Bisa nggak? Bisa kan? Saat nyetir, saat di jalan, saat beraktivitas. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innaha la ta'dilu thuluthul Quran, kata Rasulullah. Sungguh Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, hatam. Lah kalau Allahu Ahad aja nggak dibaca, gimana kita dapat pahala? Kemudian lakukan sedekah Ramadan nih. Sedekah untuk memberi buka puasa orang yang sedang berpuasa. Ya kan? Siapkan makanan. Kalau istilah kita sekarang kan takjil sini. Atau ada beberapa masjid dan musola yang ada di sini. Kita siapkan makanan itu. Kalau mampunya misalkan buat, ya mungkin ongol-ongol, tahu ongol-ongol, agar, ya kan? Atau paling gampangnya siapkan korma sama air mineral itu. Karena orang biasanya, apalagi kalau situasi panas seperti sekarang, ya kan, walaupun sebelum buka puasa itu makanan, masya Allah dikumpulin, pasti yang sentuh pertama kali air. Begitu sudah kena air, udah malas tuh. Cuma nafsu aja, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Akhirnya gak kemakan. Kita siapkan kormanya. Kita akan mendapatkan pahala, pertama pahala sedekah kita dapatkan. Antum tahu pahala sedekah? Itu 700 kali lipat. Ya kan? Kalau Allah berkehendak bisa Allah lipat gandakan lagi. Bahkan kalau kita rutin melakukannya, sedekah itu bisa melebur dosa kita. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
Dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang akan mendapatkan ampunan dosa dan surga seluas langit dan bumi? Adalah mereka yang gemar bersedekah dalam kondisi lapang, gemar bersedekah dalam kondisi sulit, dan orang yang menahan emosi di saat dipancing untuk marah, dan mau memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik itu. Ini surah Al-Imran ayat 132, 133 atau 134. Antum biasa baca sampai 136. Ini keistimewaan apa? Rutinitas bersedekah. Dalam sedekah itu tidak dilihat seberapa besar sedekah kita, tapi yang dilihat seberapa ikhlas dan seberapa rutin. Makanya Allah Subhanahu wa taala setarakan orang yang bersedekah dalam kondisi lapang dengan dalam kondisi sulit. Kaya miskin selama sama-sama rutin bersedekah, pahalanya sama, walaupun nominalnya beda. Ini hebatnya sedekah itu. Apalagi kemudian kalau kita nyantuni miskin dan orang janda, pahala jihad kita dapat, pahala puasa kita dapat, pahala qiyamul lail kita dapat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalah wal masakin kal mujahid fisabilillah wa kalladzi yaqumul laila wa yasumun nahar. Orang yang gemar nyantuni janda dan orang miskin, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sedang melakukan qiyamul lail dan puasa. Antum bisa lakukan, enggak usah jauh-jauh. Kalau antum mau coba sesekali antum jalan kaki atau sepeda masuk ke kampung-kampung ini. Data janda yang membutuhkan itu. Cari orang miskin. Antum lakukan. Tapi utamakan dari asal kita di mana, coba cari di kampung kita, minta keluarga kita untuk mendatanya. Saya alhamdulillah, saya sudah lama ada 5 janda tua di kampung yang kita tiap bulan kita bantu. Enggak banyak. Tapi yang penting itu rutinnya itu. Kalau rutin, pertama ampunan dosa kita dapatkan, ya kan? Dan janji surga seluas langit dan bumi. Belum lagi kalau ini dijanda, pahala jihad walaupun kita nggak pernah berperang, pahala puasa, pahala qiyamul lail. Katakanlah 50.000 sebulan, kecil 50.000 itu, ya kan? Coba kalau kita bawa makan, bawa ke mall aja, merah itu udah nggak ada, aduh kurang ini. Tapi kalau mau disumbangin kayaknya gede. Mau ngasihnya pengennya 2.000, 5.000, 10.000. Padahal ini masalah, ini yang kita butuhkan. Bukan tidak boleh kita nyumbang 20.000 ke janda itu. Ya kan? Ini Masya Allah. Momen di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Makanya Rasulullah itu orang yang gemar bersedekah. Di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan. Di bulan Ramadan, digambarkan oleh sahabat itu seperti angin berhembus. Artinya enggak diminta pun datang. Enggak diminta Rasulullah memberi. Kalau di Arab Saudi, Masya Allah, ada namanya Abdurrahman Paqih, udah meninggal beliau. Punya masjid. Itu duit, Masya Allah, enggak tahu itu enggak pernah habis. 500 rial dibagi, Pak. Memang kayaknya luar biasa. Ya kan? Duduk itu dibagi-bagi. Apalagi kalau mahasiswa, senang banget dia. Ya kan? Di kita belum pernah lihat kayak gitu, bagi-bagi duit. Ya kan? Daripada dibuat biaya kampanye yang belum tentu menang, begitu kalah kemudian karpet bersih diambil lagi. Kan ada itu kan? Bahkan di kampung istri saya, begitu dia kalah, ya kan, yang disumbang itu turunin lagi. Nyumbang apa namanya itu listrik yang apa percaya surya, diambil lagi sama dia. Ya kan? Saatnya kita bersedekah itu cerdas gitu loh. Atau kalau perlu antum cari masjid-masjid yang karpetnya rusak, antum ganti tuh. Ya kan?
Atau masjid-masjid baru yang baru bangun, antum minta untuk apa? Sumurnya antum yang nanggung. Banyak cara buat, ya kan, mendapatkan pahala itu. Paling sumur sekarang ya 8 juta, tergantung kedalamannya kan. Ada yang sampai 30 juta. Saya pernah minta untuk ada pesantren di mana? Ada teman, ya kan? Dan ada memang timnya, tim spesialis sumbangan sumur. Ada di Jakarta itu. Bahkan ada perwira juga yang minta, ada tentara minta itu, tapi belum dapat sampai sekarang. Untuk masjid, musola atau pesantren itu. Karena rata-rata kalau urusan kayak gitu udah pada tahu sekarang itu. Kemarin saya juga tawarin masjid yang sedang dibangun. Gimana akhirnya udah ada? Udah Ustaz itu udah diborong. Mereka rebutan karena mereka tahu. Bahkan ketika saya bangun masjid itu, ya jemaah udah daftarin dulu buat PAM-nya. Ustaz minta data ini. Buat apa? Buat PAM. Diduluin sama dia. Ya kan? Ada yang beli mesinnya, ada yang itu rebutan mereka gitu. Bayangkan sumur itu dipakai sama sekali, apalagi dipakai santri, dipakai buat orang kajian, dipakai orang sholat. Berapa ribu orang yang sholat di situ dia dapat pahala. Hanya duit dulu sehingga saya 6.500.000. Sekarang 6.500.000 dapat apa? Ya kan? Banyak sekali amal yang bisa kita lakukan itu. Untuk masa depan kita, untuk menutupi kekurangan tadi ini. Kan kita banyak absen dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya apa tidak? Saatnya kemudian di saat kita sadar, dia tahu ilmunya, ya kan? Masya Allah, pahala itu begitu besar Allah janjikan kepada kita. Apalagi yang tanpa batas, yaitu puasa. Memang puasa ini Masya Allah, susah-susah gampang Pak, puasa itu. Ketika Rasulullah katakan tentang pahala puasa, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berfirman dalam sebuah diskusi riwayat Imam Bukhari, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha bi asyri amthaliha ila 700 dhifin faqala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana zibi. Semua perbuatan anak Adam dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya, kecuali puasa itu milikku, aku akan berikan pahala dengannya. Kata Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata bahwa seluruh amal anak Adam itu dibatasi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kecuali puasa tidak dibatasi dengan nominal tertentu. Artinya hanya Allah yang tahu berapa besar pahala puasa itu. Bahkan Imam Nasai mengatakan, nanti ketika di akhirat di saat ditimbang amal kita selain puasa itu, mungkin lebih berat dosa dibanding pahala yang telah kita lakukan. Maka di saat kemudian pahala puasa itu diberikan, yang diterima tentunya, maka itu bisa lebih berat pahala puasa. Karena saking besarnya pahala puasa. Karena puasa, kata Imam Ibnu Rajab, adalah kesabaran. Artinya di saat kemudian kita melakukan puasa itu perlu ekstra sabar. Sabar dalam menjalankannya, sabar kemudian dalam ujian yang Allah berikan. Mungkin saat kita lapar, haus, kalau karena kita nggak sabar, bisa minum kita. Sabar dalam penderitaan, ya kan? Di saat kita puasa, kita dituntut juga beraktivitas memenuhi kebutuhan keluarga kita, kewajiban kita, ya kan? Di samping kita menjalankan puasa. Ini perlu kesabaran. Wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pahala tanpa batas dari puasa. Dan kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk beramal. Apa sebabnya? Sebab setan-setan penggoda itu dibelenggu. Paling tidak kata Syekh rahimahullahu taala adalah yang gede-gedenya itu. Raja-rajanya setan itu semua dibelenggu. Atau kalau versinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suppidatis syayatin. Bila malam pertama Ramadan datang, setan-setan dibelenggu, kata beliau, karena saking banyaknya kaum muslimin serentak melakukan ibadah, itu mempersempit ruang gerak setan, seakan-akan dia terbelenggu. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita melalui lisan Rasulnya, sejak pertama kali malam pertama Ramadan, kita disuruh start melakukan amal dan stop melakukan dosa. Ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aksir. Wahai orang yang melakukan kebaikan, lakukanlah. Wahai orang yang bermaksiat, stoplah. Karena biasanya kita semangat itu karena ada teman yang melakukan hal yang sama, ya apa tidak? Di bulan Ramadan ini, Masya Allah, hampir seluruh kaum muslimin melakukan puasa. Kalau di luar Ramadan, berat melakukan puasa itu. Ketika orang makan siang, kita nggak makan, kita dibully. Tuh penduduk surga, lihat, beda sendiri dia. Kan gitu. Tapi di bulan Ramadan, karena mayoritas kita berpuasa, justru yang nggak puasa yang dibully. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Allah berikan keistimewaan kepada kita mustajab doa. Manfaatkan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kondisi kepada kita mustajab doa untuk memperbaiki takdir kita. Sebab rincian takdir tahunan itu Allah berikan, Allah turunkan, Allah tentukan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Seperti dalam surat Dukhan, ya kan, di ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yupraku kullu amrin hakim." Di dalamnya dirincikan perkara yang penuh dengan hikmah. Yang itu rincian tentang takdir yang dimaksud, ya kan, tahunan, apa yang kita lakukan, rizki dan semuanya itu ditentukan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Dan kita tahu bahwa seluruh takdir itu bisa dirubah dengan dua hal: ikhtiar maksimal, melakukan amal soleh tadi. Yang kedua adalah berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yurdal qadaru illa doa. Tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa. Nah, kalau kecenderungan selama ini maksiat, kalau kecenderungan selama ini waktu kita manfaatkan untuk maksiat, ya kan? Atau kemudian masalah saking banyaknya maksiat yang kita lakukan, kita pesimis tuh. Jangan-jangan ini indikasi kalau seorang ini adalah calon penghuni neraka. Sebab Rasulullah katakan, kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu dimudahkan untuk apa diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk penghuni neraka, dia dimudahkan untuk melakukan itu. Melakukan maksiat, amal yang menyerumuskan dia ke neraka. Maka saatnya kemudian kita minta perubahan kepada Allah takdir itu, agar kemudian, ya kan, diberikan kecenderungan untuk melakukan ketaatan, agar diberkahi usia kita sehingga di sisa usia kita, ya kan, waktu kita manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Andai kata Allah tentukan su'ul khatimah di penghujung akhir kita, waliyadzubillah, dengan ikhtiar kita beramal, dengan kemudian doa, bisa berubah menjadi husnul khatimah. Ini yang mesti kita minta di saat kita mustajab doa. Sebab doanya orang yang sedang berpuasa kalau salam itu mustajab. Sebagaimana hadis dari Imam Asakir dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah pernah mengatakan, salasu da'watin mustajabat, 3 doa yang terkabulkan: da'watus sha'im, da'watul madlub, wa da'watul musafir. Doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang musafir. Itu mustajab doa. Kemudian yang kelima, pertama tadi ampunan dosa, kedua pahala berlipat ganda bahkan tanpa batas, ketiga leluasa untuk beramal, keempat mustajab doa, yang kelima mungkin sebelum puasa banyak dosa yang kita lakukan, rasa-rasanya walaupun tidak kekal mungkin mampir di neraka, tetapi di bulan Ramadan Allah buka harapan baru kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak amal untuk apa? Menyelamatkan kita, karena dia bisa memberikan syafaat.
Di antaranya bacaan Al-Quran dan puasa yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani juga seingat saya dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah pernah mengatakan, Al-Quran, as-siyam wal-Quran yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kelak di hari kiamat itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba. Fayaqulu siyam, puasa berkata, ya Rabbi, mana'tu at-ta'am wasyahwat bin nahar min ajli basyafini fi. Ya Allah, dulu aku pernah melarangnya makan dan memberi syahwatnya di siang hari. Kalau gitu tolong aku izinkan untuk berikan syafaat pada orang ini. Ini kata puasa. Al-Quran enggak mukana, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, mana'tuhu an-nauma bil-lail min ajli basyafini fi. Ya Allah, dulu aku pernah melarangnya tidur malam karena dia membacaku. Tolong izinkan kepadaku untuk berikan syafaat. Apa syafaat itu? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, as-syafa'ah at-tawassutu lil ghairi li jalbi manfaatin aw daf'i madarrah. Menjadi perantara bagi orang lain dalam rangka mendatangkan maslahat atau menjauhkan dari mudarat. Menjauhkan dari mudarat itu sejatinya harus mampir ke neraka, tapi kena ada syafaat Al-Quran, ada syafaat puasa, bisa tidak mampir ke neraka. Atau mendatangkan maslahat yang sedianya dia mungkin lama di neraka, dipercepat keluar dari neraka. Yang sedianya siksanya berat, Allah bisa ringankan karena syafaat dari puasa dan Al-Quran. Nah, kalau ampunan dosa dalam genggaman, pahala besar dan tanpa batas kita raih. Doa kita dikabulkan, bisa merubah takdir kita. Ya kan? Lalu kemudian amal banyak diterima. Allah Subhanahu wa taala kemudian selamatkan kita dengan syafaat ini. Maka insya Allah kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka itu. Mudah-mudahan. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza kanat awwalu lailati min Ramadan suppidatis syayatin wa maradul jin wa ghulliqat abwabul jannah wa futihat abwabul jannah wa lam yuftah minha wa lam yughlaq minha bab wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab wa nada munadin bis sama ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aksir fa inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Atau kama qala alaihi wasallam, bila malam pertama Ramadan sudah datang, setan-setan dibelenggu, semua pintu neraka ditutup, tidak satu pun yang dibuka, dan semua pintu neraka, pintu surga dibuka, tidak satu pun ditutup. Lalu ada yang menyeru di langit, wahai orang yang melakukan kebaikan, lakukanlah. Wahai orang yang melakukan kemaksiatan, stoplah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan. Siapa yang Allah bebaskan dari api neraka ini? Yaitu mereka yang beramal saleh dan berusaha semaksimal mungkin terhindar dari kemaksiatan kepada Allah. Maka pada akhirnya impian untuk meraih surga bisa menjadi sebuah kenyataan. Inilah pentingnya kita mengetahui, ya kan, keistimewaan Ramadan, ya kan? Dan untuk semangat meraih keistimewaan ini, kita harus imbangi dengan mengetahui dan menyadari tentang maksiat yang kita lakukan. Baru kita bekali diri dengan ilmu, masuk ke Ramadan dengan amal. Karena tidak semua orang yang beramal di bulan Ramadan akan mendapatkan keistimewaan itu, sangat tergantung pada kesesuaian amal yang dilakukan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa al-amruna fahuwa. Barang siapa yang mengamalkan satu perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya, otomatis tertolak. Wallahu ta'ala a'lam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Naam.
Gimana? Iya. Tidak. Selama itu diperintahkan oleh syariat, itu yang dikecualikan. Berkait dengan misalkan pertanyaan pertama, kalau kita bersedekah karena ingin sehat, karena memang Rasulullah bersabda dalam hadis hasan li ghairihi, secara parsial hadis ini dhaif, namun saling menguatkan sehingga terangkat menjadi hasan. Rasulullah pernah mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Ya kan? Obatilah orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Apa kaitannya? Kaitannya biasanya orang yang sakit itu kan sebabnya karena pikiran. Ya kan? Karena pikiran. Saya pernah bertanya kepada seorang dokter spesialis 2 ilmu kedokteran. Sudah meninggal beliau. Sebab ada 2 sebab utama orang sakit itu. Pencernaan dan pikiran. Nah, biasanya orang seperti ini, orang yang pelit. Ya kan? Orang yang kikir. Ketika dia bersedekah pun itu dia ngerutu kadang-kadang. Ya kan? Atau kalau hilang hartanya, biasanya dia sakit hati. Apalagi sampai gagal dalam usaha misalnya. Nah, tapi ketika dia orang yang sering bersedekah, itu beda. Coba lihat orang yang dermawan, hidupnya beda dengan orang yang pelit. Ramah kepada orang, siapapun dia ramah. Tapi kalau yang pelit, dia nggak mau. Apalagi yang miskin, nggak mau tegur, dia takut minta kan. Taib, ala kulihan, sedekah bisa menyembuhkan, bisa menjadi kesembuhan seseorang. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala. Karena itu diperintahkan. Kemudian yang kedua, kalau kita bersedekah, ya kan, untuk menyambung silaturahim kepada keluarga kita, memperpanjang usia, karena memang ada hadis terkait dengan itu. Tidak mengapa. Ya kan? Tapi ingat, kita nggak boleh sedekahnya itu karena misalkan kesian sama orang ini. Ya kan? Tetap kita berangkat dari kesian tadi itu. Tapi pada saat kita ngasih itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa kalau memang itu dianjurkan berdasarkan nas untuk dilakukan, tidak masalah. Untuk bersedekah itu. Atau misalkan nyumbang, ya kan, kepada penuntut ilmu supaya dapat pahala besar, ya kan? Karena memang ada, ya kan, orang yang memfasilitasi orang dalam kebaikan, dia mendapatkan pahala di orang itu. Ada hadis Muslim terkait dengan ini. Tidak mengapa, karena itu memang dianjurkan. Tapi tetap dalam pelaksanaannya, ya kan, dia harus karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah keistimewaan, artinya berangkat awalnya tadi, dorongan dia melakukan itu kan karena ingin, ya kan, mendapatkan pahala dari amal yang dilakukan oleh orang ini. Kan itu juga bagian dari yang disyariatkan, ya kan? Tapi di saat bersedekah, tetap karena Allah, insya Allah kita dapatkan itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, Assalamualaikum. Apa batuk? Udah berat ngantuk gitu ya. Ya maka bagi yang sulit tidur baca Quran lah. 10 atau sholat Jumat gitu kan. Saya Masya Allah, setiap begitu udah innalhamdulillah, nggak tahu kenapa Masya Allah itu fenomena yang luar biasa itu.
Atau baca Quran baru 1 lembar, udah malas. Kadang tidur, kadang HP berdering gitu. Lupa tuh Quran. Taib. Bagaimana hukumnya menelan ludah atau menelan dahak? Ini tidak membatalkan puasa. Karena ludah dan dahak bukanlah minuman. Ya kan? Enggak ada orang mengatakan ketika antum berdahak lalu kemudian antum telan, oh dia sedang minum. Enggak kan? Ya kan? Itu tidak membatalkan. Termasuk suntik, itu tidak membatalkan kecuali suntikan dan infus yang menggantikan kedudukan makan dan minum. Kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu bisa membatalkan puasa kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita supaya betah baca Quran? Pertama ya jangan langsung begitu baca awal itu langsung banyak. Bertahap aja. Mampunya misalkan 1 halaman, sehalaman dulu. Ya kan? Lakukanlah misalkan 1 pekan, sanggup 1 bulan, naik 2 halaman. Sambil kalau bisa itu tadabburi. Tahu tadabburi? Kandungan ayat itu. Karena sahabat Nabi SAW, kalau kita lihat dalam sejarahnya itu, mereka tidak beranjak dari 10 ayat sebelum mereka paham, hafal, paham, dan diamalkan, baru pindah lagi. Makanya rata-rata sahabat itu Masya Allah hafal Quran. Padahal IQ-nya pun sama dengan kita. Kemampuan menghafalnya kan, daya ingat itu, ya kan? Antara yang satu pasti berbeda-beda kan? Makanya kalau kita lihat mereka hafal hadis misalnya, kan tidak semua sahabat Nabi SAW itu hafal seluruh hadis, ya kan? Ya apa tidak? Itu artinya bahwa tingkatan ingatan antar mereka juga berbeda-beda. Tapi karena mereka, ya kan, begitu dapatkan ayat, mereka hafalkan dan seterusnya, itu yang membuat mereka betah. Kalau kita merasa butuh, ya kan, dengan Al-Quran itu, insya Allah kita nggak akan pernah pisah dengannya. Karena kadang kita nggak paham, ya kan, itu yang membuat kita semacam ada jarak dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Taib. Apabila kita puasa sunnah secara rutin, lalu kita melaksanakan puasa tersebut sehari sebelum puasa Ramadan, apakah ini bisa dilaksanakan atau puasa sunnahnya dibatalkan dulu? Kalau misalkan hari Senin misalkan jatuh pada hari, ya kan, sehari sebelum Ramadan tiba, boleh nggak kita puasa? Kalau ini tak pertanyaan beliau rutin, maka itu boleh dilakukan. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita nggak punya kebiasaan puasa sunnah, atau di bulan Syawal, di bulan Sya'ban ini kita tidak mengawalinya dari sebelum nisfu Sya'ban, maka kita tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban datang sampai Ramadan tiba. Sebab Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yajri Ramadan." Bila nisfu Sya'ban sudah datang, maka tidak ada puasa sampai Ramadan tiba. Kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu pertama orang yang punya hutang puasa. Yang kedua orang yang punya rutinitas puasa sunnah walaupun belum sempat melakukan di awal Sya'ban, maka setelah disebut Sya'ban boleh dilakukan, termasuk sehari sebelum Ramadan. Termasuk yang dikecualikan juga orang yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah namun dia mengawalinya sejak awal Sya'ban. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain illa yasuma ar-rajulu shaumahu falyasum dzalikal yaum." Hendaklah seorang di antara kalian
tidak mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seorang itu ingin meneruskan puasanya. Maka teruskanlah puasanya pada hari itu, kata Rasulullah. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Bagus. Apakah putaran ban mobil, sepeda, motor itu dihitung pahala? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya adalah bagi kita yang biasa jalan kaki, lalu qadar sakit kemudian naik kendaraan, maka tetap dihitung langkah kakinya itu. Tapi bagi kita yang sehat, ya kan, naik kendaraan enggak dihitung. Sebab seluruh riwayat hadis itu menggunakan kata masya, yaitu berjalan kaki. Jangankan putaran ban mobil, langkah onta, langkah keledai itu enggak dihitung. Kita naik keledai nih, ya kan? Itu enggak dihitung. Nah, ada kasus di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang berjalan kaki dari rumahnya ke masjid itu kurang lebih 3,5 kilo. Itu setiap sholat 5 waktu. Dekat masjid Kuba rumahnya. Lalu ada sahabat menawarkan kepada dia, kenapa kamu enggak beli himar saja yang bisa kamu kendarai siang dan malam pergi ke masjid itu? Beliau katakan apa? Inni uridu, apa kata dia? Saya tidak mau rumahku dekat dengan masjid. Inni uridu ayyuktaba mamsyai min baiti ilal masjid wa ruju'i minhu. Kata beliau, aku tidak suka rumahku dekat masjid karena aku ingin setiap langkahku dari rumah ke masjid dan kemudian dari masjid ke rumah itu dicatat sebagai pahala. Ketika Rasulullah mendengar pernyataan sahabat ini, Rasulullah mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah menghimpun semua pahala ada pulang perginya itu bagimu. Ya kan? Andai kata naik keledai itu dihitung langkah kakinya, maka Rasulullah sarankan dia kan, udah enggak apa-apa, kamu beli aja onta gitu kan, atau beli aja khimar. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu, ya kan? Bahkan sahabat Nabi SAW yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi pengen menjual rumahnya. Ada seorang sahabat mengatakan, singkat saya Jabir bin Abdullah, kanat diyaruna na'iyatan minal masjid fa'aradna an nabi abu yutana panahana Rasulullah SAW an dhalik. Rumah kami jauh dari masjid, lalu kami ingin menjualnya, lalu Rasulullah melarang kami untuk melakukan hal itu. Lalu kemudian kata Rasulullah, innalakum likulli khutwatin darajah. Sungguh setiap langkah kalian itu bisa meninggikan derajat. Tapi bukan berarti antum katalah 1 kilo dari sini enggak boleh naik sepeda. Boleh saja naik sepeda tapi enggak dapat pahala jalan kakinya. Ya kan? Kalau antum mau beli aja rumah dekat sini. Ya kan? Beruntung bagi antum yang punya rumah dekat masjid, sangat beruntung. Kata 500 meter. Karena antum tiap hari bisa berjalan kaki. Ya kan? Cuman kondisi sekarang ini kan kurang aman. Kalau antum misalnya 1 kilo jalan kaki malam-malam itu bisa disabat orang. Ada orang jahil, ada begal, ada apa gitu kan. Walaupun kalau antum mati itu syahid. Tapi antum masih punya anak kecil. Kasihan istri. Ya kan? Apalagi antum punya harta banyak, yang menikmati siapa? Nah, pesaing antum nanti.
Baik, wallahu taala alam. Seorang wanita haid, siklusnya 5-6 hari. Pada hari 5 berhenti, ke-6 bersih, sehingga hari ke-7 qada puasa Ramadan. Menjelang maghrib keluar plek darah, apa hukum puasanya qada? Tidak. Ummu Atiyah pertama gitu, siklus mennya dia 6 hari, 5-6 hari. Hari ke-6 sudah dipastikan bersih. Tanda bersih itu ada 2. Bisa kering total, tidak ada cairan apa-apa di dalam kemaluannya. Yang kedua, ada cairan bening yang keluar dan tidak ada campuran darah bercak kuning atau coklat. Maka itu bersih dan kemudian dia mandi. Kemudian setelah mandi dia puasa. Lalu kemudian setelah itu di hari ke-7 keluar darah. Maka darah ini dianggap istihadhah. Karena dia punya siklus men tetap. Dan dia telah melakukan mandi wajib, maka darah yang keluar setelah siklus itu berakhir, darah mampet, tanda kesucian sudah ada, maka itu dianggap darah istihadhah. Sebagaimana dikatakan Ummu Atiyah, kami tidak menganggap darah yang keluar setelah suci itu sebagai haid, artinya istihadhah. Jadi enggak perlu qada, teruskan puasanya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada? Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, pernah menuturkan, beliau katakan, inni i'takabtu fil ashril awwal altamisu hadhihi al-lailah thumma i'takabtu fil ashril awsat faqila li annaha fil ashril awakhir min Ramadan. Faman ahabba minkum ay ya'takif falya'takib. Fa'takapan nasu ma'ah, kata beliau. Hadis riwayat Muslim, singkat saya. Aku pernah beriktikaf di 10 hari pertama sejak awal Ramadan. Rasulullah pernah iktikaf dalam rangka mencari malam istimewa ini, yaitu Lailatul Qadar. Lalu tidak dapatkan, kemudian aku lanjutkan iktikaf di 10 hari pertengahan. Lalu kemudian dikatakan bahwa ada yang ngasih tahu, itu malaikat Jibril tentunya, bahwasanya Lailatul Qadar ini berada di 10 malam terakhir Ramadan. Maka barang siapa yang ingin di antara kalian beriktikaf, maka beriktikaflah. Maka pada saat itu kata sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat beriktikaf bersama Rasulullah. Jadi di sini Rasulullah SAW pernah iktikaf dari awal Ramadan dalam rangka mencari Lailatul Qadar itu. Nah, kemudian dikasih tahu bahwa ternyata malam kemuliaan itu ada di 10 malam terakhir. Maka kemudian kita dianjurkan beriktikaf di 10 malam terakhir. Boleh di malam ganjilnya saja, boleh di keseluruhan 10 malam terakhir itu. Nah, apakah kemudian kita boleh beriktikaf di luar Ramadan? Boleh, karena Rasulullah SAW pernah beriktikaf di bulan Syawal. Pernah di 10 terakhir beliau tidak beriktikaf, lalu kemudian karena sibuk dengan keluarganya, dan beliau beriktikaf di bulan Syawal. Nah, pertanyaannya, apa kemudian amal yang bisa kita lakukan selama beriktikaf? Tidak ada amalan khusus. Iktikaf itu adalah amalan. Berlaku bagi kita seluruh amalan yang disyariatkan. Kalau misalkan pas jatuh malam Jumat, ya baca sholawat, baca Al-Kahfi misalkan. Ya kan? Antum boleh malam hari biasa baca surah Tabarak, memang disyariatkan. Antum boleh zikir pagi dan petang, antum lakukan ritual umumnya, ibadah, solat 5 waktu, solat yang menyertainya, baca Al-Quran, dengar kajian.
Ya kan? Antum istirahat tidur pun kalau niatkan itu untuk ibadah supaya bangun malam tidak ngantuk, ya kan? Pada saat kailulah setelah duhur atau sebelum duhur itu antum sholat, antum tidur, mohon maaf gitu kan? Itu juga menjadi ibadah. Waktu duha antum sholat duha, waktu qiyamul lail antum qiyamul lail. Ya, intinya tidak ada amal khusus yang dilakukan pada saat beriktikaf. Selain rutinitas amal yang bisa dilakukan di sepanjang waktu. Nah, hanya saja kalau itikaf yang sempurna itu masuk, ya kan, di tanggal 20 itu pagi, sejak pagi itu yang Rasul lakukan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau baru keluar nanti, ya kan, di pagi lagi kapan? Di hari menjelang Idul Adha. Idul Fitri. Seperti itu. Itu idealnya. Dan itikaf hukumnya sunnah, tidak wajib. Jangan tinggalkan kerjaan yang harus kita lakukan dengan alasan itikaf. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau kita udah akad sama orang, kerja masuk di bulan Ramadan, hatta akhir Ramadan, maka wajib kita masuk. Karena status memenuhi akad itu hukumnya wajib. Sementara itikaf itu sunnah. Kalau kita disuruh milih antara wajib dan sunnah, milih yang mana? Wajib. Ya, kalau misalkan antum nggak bisa sehari penuh, 1 kali 24 jam, ya minimal di malam hari antum habis kerja, pulang kerja langsung ke masjid. Ya kan? Sebab Rasulullah katakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian. Kita diperintahkan untuk beriktikaf dan hukumnya sunnah kan? Ya, lakukan semampu kita, nggak bisa. Ya, idealnya memang 1 kali 24 jam kan. Kalau nggak bisa ya seberapapun waktu sepanjang kita mampu lakukan itu. Ya kan? Hanya saja kita harus tetap dalam masjid. Kalau itikaf itu begitu. Kalau misalkan kita keluar, ya tidak dianggap itikaf. Tapi kalau kita berada di masjid untuk beribadah, silakan. Wallahu ta'ala. Nah, nggak masalah. Kan dia masih belum wajib puasanya. Juga anak kecil. Ya kan? Nggak masalah. Apapun kebaikan yang untuk motivasi supaya anak itu apa? Semangat. Kita kasih hadiah. Ya kan? Gitu nggak apa-apa. Untuk motivasi dia. Anak saya, kalau dia mau minta duit tambahan jajan, suruh ngapal dulu. Ya kan? Atau kalau mau tambah jajannya, harus nambah hafalan. Nanti ketika 10 juz, 10 juta saya kasih. Perjuangan berat ngapal Quran itu. Ya kan? Nah sekarang, karena nggak semua minat menghafal, yang pertama baru 11, yang kedua itu 9, yang ketiga sekarang baru 6. Karena banyak pelajaran kan. Yang kemudian keempat baru mau 5 juz, ya kan? Yang keenam baru masuk juz, ya kan? Baru 2 juz, mau ke 2 juz gitu. Saya motivasi. Saya bilang kalau hafal Quran 30 juz, saya kasih rumah. Saya serius itu. Biar mereka enggak iri-iri satu sama lain, ya kan? Kenapa dikasih? Karena dia hafal Quran. Itu anak paling mulia itu, karena dia akan menyelamatkan kita ya akhi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan memasang mahkota kita memasangkan ke mahkota kita nanti di akhirat. Itu enggak mungkin di neraka, pasti di surga insyaallah. Maka anak-anak yang hafal Quran ini yang paling mulia. Bukan anak kita yang kaya, dia akan lupa sama kita. Apalagi udah istrinya gitu, punya istri, yang diingat istrinya aja kalau udah nikah. Ya kan? Suku datang nanti alasan macam-macam.
Tapi kalau anak soleh nggak perlu diminta, dia tahu apa yang harus dilakukan buat orang tuanya. Kita didik anak ngerti agama. Nah setelah itu tetap kita motivasi seperti itu. Nanti kemudian, nah, kalau udah dewasa, udah menstruasi kalau perempuan, kasih tahu. Ya sekarang motivasinya kamu lakukan ini karena Allah, bukan karena saya, bukan karena siapa. Ya kan? Tapi tetap kasih hadiah. Nanti ada hadiah, nggak perlu kita kasih tahu. Kita kasih surprise itu. Dia suruh tambah semangat lagi kan. Kadang hafal Quran itu ya Allah berat. Berat. Kalau antum punya anak hafal Quran, Masya Allah. Fasilitasi hidup mereka. Ya kan? Jangan telantarkan mereka. Bagi yang hafal Quran. Karena mereka lah yang menjadi sebab keselamatan kita. Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita punya anak yang hafal Quran. Atau cucu hafal Quran. Baik, saya kira cukup. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.